Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safira. Di sini saya akan menjelaskan bisnis internasional dalam 4 bagian manajemen, yaitu manajemen SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional secara internasional. Yang pertama yaitu ada bisnis internasional terkait manajemen pemasaran. Ada beberapa hal untuk dilakukan perusahaan sebelum menjadi perusahaan internasional. Tahapan yang pertama yaitu no foreign marketing, yaitu perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Produk perusahaan beredar di pasar internasional karena pesanan dari pasar di luar negeri. Pelanggan asing datang ke perusahaan atas atau usaha pihak eksporter. Yang kedua yaitu infrequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga yaitu regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Yang keempat yaitu global marketing operation, yaitu pada fase ini produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Adapun yang selanjutnya yaitu manajemen pemasaran internasional harus mengatasi 4 isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk perusahaan, menetapkan harga produk-produk tersebut, bagaimana menjual produk-produk tersebut, bagaimana mendistribusikan produk-produk perusahaan kepada pelanggan. Elemen-elemen ini secara kolektif dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix dan disebut juga sebagai 4P: produk, harga, price, promosi atau promotion, dan tempat atau distribusi atau place. Standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi dan promosi dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun, perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan unik pelanggan di pasar. Sedangkan kustomisasi memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar. Walaupun perusahaan dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Standarisasi sendiri berfokus pada sisi biaya dari persamaan keuntungan. Dengan mengandalkan biaya, keuntungan perusahaan ditingkatkan. Sedangkan kustomisasi berfokus pada sisi pendapatan dari persamaan keuntungan. Dengan menghadirkan kebutuhan pelanggan yang unik dalam setiap pasar, perusahaan ini mampu mengisi harga tinggi dan menjual barang-barang yang lebih di setiap pasar. Adapun keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Selanjutnya yaitu ada manajer distribusi perusahaan internasional. Harus mengatasi masalah yang paling jelas adalah pemilihan moda transportasi untuk pengiriman barang perusahaan dari titik asal mereka ke tujuan mereka. Saluran distribusi dapat terdiri dari sebanyak 4 bagian dasar. Yang pertama, produsen yang menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir yang membeli produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual kembali untuk pengecer. Yang ketiga, pengecer yang membeli dari grosir kemudian menjual kembali kepada pelanggan. Dan yang terakhir, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Yang kedua yaitu ada bisnis internasional terkait manajemen operasi internasional. Manajemen operasi atau operation management adalah serangkaian kegiatan organisasi menggunakan untuk mengubah jasa input ke akhir dari barang dan jasa. Sedangkan manajemen operasi internasional yaitu melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli yaitu pertama ukuran atau size, yang kedua jangkauan operasi atau scope of operation, yang ketiga penguasaan teknologi atau technological expertise, keempat itu lingkungan produk atau nature of product, yang kelima biaya atau cost, yang keenam kontrol, yang ketujuh resiko, yang kedelapan investasi, dan yang kesembilan yaitu fleksibilitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu yang pertama, isu terkait negara meliputi ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya biaya, infrastruktur, dan pengaruh negara asal. Yang kedua, isu terkait produk meliputi rasio bobot terhadap nilai, teknologi, pentingnya umpan balik dari pelanggan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah meliputi stabilitas proses politik, kebijakan perdagangan nasional, insentif pengembangan perekonomian, dan keberadaan zona perdagangan luar negeri. Yang terakhir, isu keorganisasian meliputi strategi bisnis, struktur organisasi, dan kebijakan manajemen persediaan. Yang ketiga yaitu ada bisnis internasional terkait manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan Inggris. Keuangan internasional ini penting bagi ekspansi perusahaan multinasional ke negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian, ekspansi ideologi globalisasi dan perdagangan internasional. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas yang pertama yaitu aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan, barang mulai bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang ketiga, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir, dan perilaku. Hakikatnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju dan negara-negara sedang berkembang. Bagi negara-negara sedang berkembang, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran internasional adalah yang pertama, perbedaan laju inflasi, yang kedua perbedaan pendapatan, yang ketiga pembatasan transaksi perdagangan, yang keempat perbedaan suku bunga, dan yang terakhir pembatasan aliran modal kapitalis global. Yang terakhir yaitu adalah bisnis internasional terkait manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia termasuk kegiatan merekrut dan memilih non-manajer dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajemen SDM internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Perbedaan ini mungkin memaksa untuk menyesuaikan menyewa, penembakan, pelatihan, dan program-program kompensasi di negara-negara dengan dasar. Dalam penilaian kinerja dan kompensasi, penilaian kerja atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas, memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Anak perusahaan di pasar luar negeri matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup dan ditumbuh tetapi pasar tidak stabil. Sebenarnya dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangan pasar, atau tindakan lainnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.